sepertinya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, tapi tadi sebenarnya putus ya. Baik, pertemuan ketiga ini tadi proses sosial ya, sampai kepada kultur shock tadi ya. Saya jelaskan kembali bahwa di Meksiko itu ada kultur shock ya. Kemudian karena adanya geng narkoba yang begitu kuat di Meksiko sehingga memaksa pemerintah pun kewalahan, tidak bisa menghadapi mereka secara hukum. Bahkan walaupun diterjunkan pasukan-pasukan yang hebat pun ternyata geng-geng itu juga terlatih, mereka juga terlatih, sepertinya juga menyewa orang-orang mantan-mantan militer untuk melatih mereka sehingga mereka tidak bisa ditaklukkan dengan mudah. Yang terjadi hingga masyarakat itu akan ketakutan ya, masyarakatnya ketakutan, akhirnya apa, lari ke negara yang aman, yaitu perbatasannya dengan Amerika Serikat. Tentu saja mereka lari ke Amerika Serikat, tidak mungkin mereka lari ke tempat yang tidak lebih maju, yang tidak menjanjikan ke kesejahteraan hidup kan. Mereka lari ke Amerika Serikat. Nah, gelombang mereka eksodus itu ya, eksodus ke apa namanya Amerika Serikat itu, gelombang eksodus perpindahan mereka itu menimbulkan kultur shock di Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat itu lama kelamaan ketika banyak pendatang, banyak imigran gelap, sehingga mempengaruhi kebudayaan di Amerika Serikat itu, sehingga yang terjadi mulai banyak kriminalitas meningkat dan seterusnya. Maka terjadi kultur shock, sehingga masyarakat Amerika sendiri, yang warga Amerika Serikat yang bukan eksodus dari Meksiko, mereka meminta kepada pemerintah mereka untuk membuat suatu undang-undang, suatu hukum yang bisa menanggulangi bagaimana masalah imigran semacam ini, eksodus imigran yang luar biasa. Ya, maka keluarlah hukum, misalnya di zaman Trump adanya tembok yang membatasi Meksiko dengan Amerika Serikat, yang kemudian dibatalkan di era Biden gitu ya. Kemudian ada namanya karena Trump zaman dulu merasa ada kultur shock karena kehadiran imigran Muslim yang banyak dari negara-negara bekas perang, takut akan ada terorisme dan seterusnya, maka dibuatlah tembok atau pelarangan kepada orang Muslim masuk Indonesia saat itu ya, Trump. Sekarang Trump kan sudah jatuh. Hal seperti itu adalah hukum-hukum seperti itu lahir karena adanya culture shock, adanya proses sosial, adanya hubungan sosial di antara orang-orang yang berinteraksi, kemudian membentuk suatu komunitas dan adanya gesekan, dan kemudian lahirlah hukum. Ya, maka hukum itu tidak mungkin bisa terpisah dari yang namanya proses sosial, apalagi proses politik itu selalu berhubungan juga. Maka ada politik hukum. Kalau teman-teman kuliah S2 itu akan nanti ada mata kuliah politik hukum, karena memang hukum itu berhubungan dengan politik juga, karena terbentuknya suatu hukum juga berasal dari deal-deal politik di antara partai-partai yang berkuasa di negara ini kan begitu, di negara manapun gitu ya, di negara ini, di negara manapun sama. Maka kalau ada teman-teman ahli-ahli hukum yang ngotot mengatakan bahwa hukum ya hukum gitu, tidak ada urusannya dengan politik dan sosial, itu ya nggak apa-apa, itu pemahamannya masing-masing. Tapi yang jelas kita tidak bisa menutup mata bahwa hukum selalu berhubungan dengan proses sosial, interaksi sosial, dan proses politik, interaksi politik itu selalu. Maka lahirlah hukum itu. Nah, kemudian proses sosial adalah cara berhubungan yang dapat dilihat apabila orang, perorangan, dan kelompok-kelompok manusia saling bertemu dan menentukan sistem aturan, norma, dan nilai yang dapat menjadikan kehidupan yang dinamis. Jadi proses sosial ini hanya dapat cara berhubungan yang dapat dilihat dari orang-orang itu melakukan sebuah sistem aturan, norma-norma, nilai-nilai yang dapat menjadikan hidupnya dinamis. Jadi teman-teman bisa melihat proses sosial di suatu tempat itu hubungannya apakah dinamis atau tidak, itu bisa dilihat. Misalnya masyarakat di satu RT saling bertawuran dengan RT lain, nah itu berarti proses sosial di situ itu tidak berjalan dengan baik. Ya, kalau proses sosial di suatu daerah itu berjalan dengan baik, tentu tidak akan ada namanya tawuran, saling gesekan, bahkan di antara satu suku yang sama. Ya, kan aneh juga ya, sama-sama suku Betawi, orang-orang Betawi begitu saling serang, itu kan aneh. Kalau suku Betawi dengan orang Jawa, katakanlah dengan orang non Jawa, itu masih mendingan karena memang ada perbedaan suku yang membuat mereka tidak memahami perbedaan, dan kemudian mereka saling salah paham dan melakukan kekerasan. Itu ya. Kemudian proses belajar mengajar adalah contoh konkret terjadinya proses sosial. Jadi proses belajar mengajar adalah contoh konkret terjadinya proses sosial. Jadi saya mengajar teman-teman, akan teman-teman tahu fakta seperti ini, misalnya, oh ternyata
Meksiko itu geng narkobanya kuat begitu ya, banyak dan juga tidak hanya satu dan melakukan kekerasan kepada warga sipil ya. Itu teman-teman ketika saya ajar seperti itu maka teman-teman bisa berpikir, oh ternyata bahaya juga ya narkoba itu. Narkoba itu bisa tidak hanya menimbulkan generasi bangsa itu rusak tapi juga menimbulkan konflik sosial yang luar biasa. Bahkan peperangan antara pemerintah dengan milisi-milisi kartel-kartel narkoba. Maka teman-teman belajar ketika menjadi penegak hukum maka akan melakukan upaya-upaya pencegahan sehingga ketika narkoba itu masuk tidak akan sampai kepada generasi kita dengan cara pencegahan. Jangan sampai narkoba itu kan masuk sampai hanya ditangkapi saja tapi kemudian narkobanya itu terus ada generasi lain yang meneruskan bisnis itu. Yang terjadi kan kadang seperti itu, ya hanya ditangkap kurir-kurir kecil-kecilnya saja, bosnya masih hidup sehingga bosnya yang masih tidak terjamah ini melakukan apa namanya rekrutmen baru dan seterusnya, akhirnya tidak ada habis bisnis narkoba ini. Apalagi jika ada penegak hukum yang korup yang mereka bisa suap, mereka bisa atur sehingga yang terjadi narkoba-narkoba itu tidak pernah habis. Yang paling baik adalah dengan pencegahan sebenarnya, dengan proses pencegahan ya, dengan cara sosialisasi, mengajar tentang bahaya-bahaya narkoba itu, maka itulah jadi proses sosial. Kemudian pada proses belajar mengajar berhubungan sebagai elemen mahasiswa dan dosen untuk menentukan aturan kuliah. Nah, aturan kuliah seperti yang saya sebut di pertemuan awal kemarin ya, ada namanya kontrak kuliah. Kontrak kuliah itu kan adalah aturan hukum yang tercipta dari karena kita berinteraksi kan. Karena kita berinteraksi, kemudian oh perlulah ini ada sebuah aturan gitu ya. Walaupun aturan kemarin sebenarnya adalah untuk aturan tatap muka. Nah, kemudian aturan kuliah adalah hasil dari proses sosial itu ya. Aturan kuliah itu hasil dari proses sosial ketika kita saling berinteraksi tadi yang menimbulkan suatu aturan. Bahkan aturan kuliah itu kan sebenarnya tidak mengikat, artinya itu tidak bisa digugat dan seterusnya. Wong cuma aturan kayak gitu ya. Termasuk juga edaran, kalau edaran bisa ya, edaran atau edarannya rektor itu bisa dilakukan upaya dinamakan proses hukum bisa, tetapi kalau seperti kontrak belajar itu kalau teman-teman mengingkari pun ya itu kan aspek moral, nilai-nilai moral di dalam diri teman-teman yang berontak sendiri kan. Artinya walaupun teman-teman bisa misalnya menghindar tapi kan rasa malu ketika dicibir teman-temannya itu kan menjadikan teman-teman akhirnya patuh sendiri. Contoh misalnya teman-teman kuliah pakai sandal gitu ya, walaupun saya sendiri tidak 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 melarang kalau misalnya sakit atau misalnya ada gangguan di kaki ya tidak masalah sih, saya tidak pernah merepotkan keinginan mahasiswa seperti apa, saya akan akomodasi semaksimal mungkin. Tapi kan teman-teman yang lain wah mesti wah sandalan kuliah sandalan, akhirnya Anda malu sendiri dan besoknya pakai sepatu kan begitu. Jadi itu bagian. Jadi interaksi sosial ini sebenarnya tanpa hukum pun akan menimbulkan sebuah hukum sendiri, yaitu hukum sosial yang menimbulkan efek jerahnya adalah sebuah rasa malu di masyarakat. Misalnya kalau Anda misalnya memang manusia yang beradaban, tentu saja Anda tidak akan sembarangan misalnya pakai celana kolor begitu, lari-lari tanpa pakai baju begitu, keliling desa begitu kan. Berarti Anda orang gila. Anda memang tidak akan diapa-apakan, tetapi mungkin orang akan bergaul dengan Anda akan malu. Wah, ini wong ora waras gitu, wong edan wis gak usah diwori kan begitu toh. Sanksi semacam itu, sanksi sosial semacam itu adalah itu hukum juga sebenarnya, sudah menjadi sebuah hukum, tetapi itu adalah hukum yang bisa dikatakan hanya berdasarkan nilai-nilai moral semata. Nah, interaksi sosial ini adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Kenapa? Karena tanpa ada interaksi sosial tak mungkin ada kehidupan bersama. Jadi kalau tidak ada interaksi sosial maka tidak akan ada kehidupan bersama. Jadi kalau teman-teman hidup sendiri di gua gitu ya itu bukan kehidupan sosial, bukan berinteraksi sosial. Walaupun Anda berinteraksi dengan kadal, berinteraksi dengan monyet di pohon, Anda berinteraksi dengan pohon-pohon, Anda ada ajak bicara, itu tidak disebut sebagai interaksi sosial. Karena yang dinamakan sosial itu adalah Anda berinteraksi dengan manusia minimal satu orang, itu sudah dianggap sosial. Maka dalam orang Islam itu misalnya ya sholat berjamaah itu kan cukup dengan satu orang sudah sah itu, karena sholat berjamaah itu melatih jiwa sosial kan. Berarti orang ini bahkan pahalanya lebih besar kan, berlipat ganda sampai 27 rakaat karena 27 derajat ya, karena itu Allah mengajari makhluknya untuk bersosialisasi dengan cara apa? Sholat jamaah itu. Termasuk juga dalam pengertian pengantar sosiologi ini, orang bersosial itu adalah berinteraksi.
Kalau dia tidak berinteraksi, hanya berinteraksi dengan benda mati atau non manusia, maka itu bukan interaksi sosial. Ya saya garis bawahi ya, interaksi yang bukan dengan manusia itu bukan interaksi sosial. Interaksi sosial itu harus dengan manusia, minimal satu orang. Jadi kalau Anda misalnya ada di Jepang misalnya, atau mungkin di sekitar Madiun mungkin sudah ada komunitas orang-orang yang suka boneka-boneka Jepang begitu ya. Wah, apa boneka-boneka dikeloni seolah-olah itu anime yang luar biasa, akhirnya sakit jiwa lah dia. Ya saya nggak mau itu ya itu terserah. Tapi yang jelas jangan sampai hobi semacam itu membuat Anda tidak menikah, kemudian nantinya malah individualis, menjadi menutup diri dengan interaksi sosial. Kan banyak di Jepang begitu ya, bahkan merambah ke Indonesia sekarang. Saya temui beberapa ya, ada teman-teman yang apa ya, agak-agak kejiwaannya mungkin perlu disehatkan kembali gitu ya. Bukan saya tidak mengatakan dia sakit jiwa ya, tapi orang-orang yang berinteraksi dengan boneka, kemudian itu dianggap anime Jepang yang wah mungkin dia adalah namanya si Sakura apa Sopo gitu, yang kemudian wah itu dipakai teman tidur, bahkan sampai dirawat dengan seperti layaknya seorang manusia gitu ya, diajak bicara, itu adalah interaksi sosial yang salah. Itu bukan interaksi sosial, tetapi itu dipaksakan sebagai interaksi sosial karena dia mungkin ada gangguan apa mungkin jiwanya perlu disehatkan kembali gitu ya. Itu bukan interaksi sosial sebenarnya. Jadi interaksi dengan non manusia itu bukan interaksi sosial. Interaksi dengan manusia itu yang bisa disebut dengan interaksi sosial. Kalau non manusia itu bukan interaksi sosial. Kemudian interaksi sosial bukan hanya bertemu belaka, namun berusaha menghasilkan pergaulan hidup dalam suatu kelompok sosial. Jadi interaksi sosial itu bukan hanya untuk menghasilkan untuk bertemu tok. Jadi misalnya saya ketemu Anda, ini kan bukan hanya untuk bertemu saja, tetapi untuk menghasilkan sebuah pergaulan hidup dalam kelompok sosial itu. Jadi saya menggauli Anda, bergaul, ada yang WA saya, mungkin Mas Delvian atau mungkin Mbak Anggis atau mungkin Bu Masni atau siapa lagi yang WA saya, Pak ini saya ada kesulitan ini, Pak ini saya tolong ini kuliahnya dengan YouTube saja, Pak ini tolong kuliahnya dengan ini gitu ya. Maka itu berinteraksi kan akhirnya. Maka saya menghasilkan sebuah pergaulan hidup saya dengan Anda. Jadi kalau seorang dosen itu hanya ngisi walaupun online ya ngisi tok begini, hanya membaca buku teks tanpa menjelaskan contohnya apa ya, hanya baca buku teks kemudian selesai, WA mahasiswa tidak dibalesi begitu ya, walaupun hanya balesi ya tidak, itu tidak balesi sama sekali, mungkin karena merasa dia dosen gitu ya, mahasiswa WA apa ya sangat penting gitu, berarti dia tidak melakukan pergaulan hidup, dia hanya sengaja bertemu saja, bertemu dan tidak mau, maka itu bukan interaksi sosial. Interaksi sosial itu harus bertemu, minimal bertemu toh, ngobrol-ngobrol. Itu menghasilkan pergaulan sosial. Jadi ketika Anda bertemu orang hanya tidak tatap muka toh, hanya pelengeh begitu toh, enggak, tapi ngobrol. Itu Anda melakukan interaksi sosial, ya. Jadi minimal bertemu, monggo Pak, monggo Bu, oh mau kemana? Oh mau ke pasar. Ya itu Anda sudah melakukan pergaulan hidup dari proses interaksi sosial tadi. Ya, bisa membedakan ya. Jadi interaksi sosial itu bukan hanya ketemu melotot-melotot begitu tanpa ngomong, tanpa ngapa-ngapain. Nah, itu bukan interaksi sosial. Kemudian pergaulan hidup baru akan terjadi apabila orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia bekerjasama saling berbicara, menukar pengalaman, pikiran, pandangan, mengadakan persaingan, dan bahkan mengadakan pertikaian. Nah, ini ya, pergaulan hidup setelah jadi berinteraksi sosial, bertemu, kemudian bergaul, saling ngobrol, berbicara, kemudian membentuk sebuah kelompok gitu ya. Kemudian ternyata di situ saling bersaing, saling tukar pikiran, ngotot-ngotot, nusu-nusu begitu ya, saling hantam, mungkin saling memukul, saling bertikai, maka terjadilah itu yang disebut sebagai apa namanya pergaulan hidup yang dinamis. Ya, jadi pergaulan hidup itu tidak hanya harus datar terus. Misalnya kalau apa ya aja orang yang terus-terusan baik begitu kan, teman-teman walaupun anak kiai, anak ustadz, anak santri, apa teman-teman walaupun santri sekalipun kan pasti juga pernah melakukan dosa gitu ya. Walaupun kita misalnya vegetarian gitu ya, apakah vegetarian itu tidak sekali dua kali mungkin merasa oh tak tobo ngerasa kayak ikan bakar gitu, pasti juga akan begitu. Juga teman-teman juga begitu. Teman-teman mungkin merasa oh aku tak gak apa niatku kuliah tidak pernah akan jajan gitu ya. Suatu saat pasti akan pengen ya ngerti kancane jajan, pasti akan pengen gitu ya. Walaupun di rumah sudah meniat, tapi satu kali di dalam hidup itu pasti, ketika satu kali di dalam proses sekolah atau kuliah itu pasti walaupun niat Anda
Ada juga saya itu kan nggak pernah ke kantin. Ketika kuliah S1 saya nggak pernah ke kantin kampus. Sekali saya ke kantin itu pun karena diajak teman-teman komunitas gitu ya, dan itu pun dibayari gitu ya. Gitu ya. Karena memang saya nggak punya duit, bukan karena saya dulu kuliah itu kan tidak, bukan ya, walaupun ayah saya seorang pegawai negeri, tapi saya itu apa namanya, kantin itu dulu dipenuhi oleh teman-teman yang tidak sepaham dengan saya, sehingga banyak anak-anak UKM lain yang ya berbeda pandangan politik dengan saya, sehingga saya menggaris polisi kantin itu tidak pernah saya jamah gitu ya. Tapi sekali dalam hidup juga saya pernah ke situ gitu, walaupun niat saya dari awal sudah menggaris polisi, oh kantin ini garis polisi, ini tempat ibaratnya TKP berbahaya gitu, tidak pernah saya masuki. Tapi sekali dalam hidup ternyata saya pernah melanggar itu juga. Begitu juga teman-teman, begitu juga orang-orang misalnya kiai santri, suatu saat dia juga mungkin oh lupa tidak sholat gitu ya, oh tiba-tiba lupa puasa kok makan, nah itu pasti akan begitu. Maka itu yang disebut hidup yang dinamis. Maka seperti kata Cak Nun itu ya, Mbah Nun atau Cak Nun yang orang kiai beling itu ya, ya mengatakan mosok cah lanang ora gondrong gitu ya, cah ora gondrong. Iya kak, pasti suatu saat di dalam hidup anda akan merasakan pengen rambut gondrong begitu ya. Saya juga begitu, rambut saya gondrong. Tapi ketika satu kali dalam hidup saya tuh nggak suka gundul ya, saya tuh nggak suka gundul. Cepak gundul itu saya nggak suka. Tetapi satu kali dalam hidup saya pernah gundul gitu ya teman-teman. Saya pernah gundul ketika saya pernah menjadi ketua KPU BEM FH dulu di kampus saya. Ketika saya sudah selesai tugas saya menjadi ketua KPU, sudah terpilih gubernur baru di Fakultas Hukum, gubernur FH baru di Fakultas Hukum, gubernur mahasiswa baru. Kemudian saya mengundurkan diri kan, kemudian saya untuk melepaskan beban itu saya cukuran gundul gitu ya. Ya aneh wajah saya ketika gundul itu. Itu sekali dalam hidup saya pernah gundul. Ketika saya frustasinya mungkin meningkat gitu ya. Ya itu pasti teman-teman pun juga begitu. Itu namanya hidup yang dinamis. Justru kalau anda tidak begitu, mungkin anda itu salah dalam pergaulan hidup. Mungkin anda pergaulan anda itu mungkin agak-agak keliru gitu ya, atau mungkin kejiwaan anda mungkin kurang-kurang sehat. Jadi hidup itu dinamis. Kadang juga minum teh, minum kopi, walaupun apa, saya tuh dulu nggak suka kopi loh teman-teman, nggak suka kopi sama sekali. Tetapi kemudian banyaknya pekerjaan ketika sudah apa namanya punya profesi menjadi advokat, kemudian menjadi dosen juga, banyak pekerjaan yang kemudian menuntut lembur-lembur, saya akhirnya mulai mencicipi kopi gitu ya. Awalnya juga perut nggak enak gitu ya, lama-lama terbiasa. Bahkan teh sekarang sudah jarang. Saya juga penikmat teh dari kecil, tetapi kemudian beralih ke kopi sekarang. Itu hidup yang dinamis. Ya tidak apa-apa begitu. Kalau mau teh terus juga nggak apa-apa. Jadi suatu masyarakat itu pasti akan ada pertikaian gitu ya. Teman-teman di dalam lingkungan pasti juga akan ada beda pendapat, kemudian saling membenci satu sama lain, kemudian saling memaafkan. Nah itu hidup yang dinamis. Interaksi sosial harus mencapai pada taraf reaksi pihak lain. Ya. Jadi interaksi sosial itu harus ada taraf di mana pihak lain itu bereaksi. Misalnya begini ya, ini ada contoh contoh umum gitu ya. Ada si A ketemu si B, maka si B harus bereaksi untuk merespon si A gitu ya. Jadi misalnya Anda ketemu temannya, hai apa kabar gitu ya, hai hai juga, biar kabarnya kamu baik. Nah itu sudah direspon kan, berarti ada interaksi sosial di situ. Kalau cuma menang-menangan, melotot-melotot begitu lewat atau seliwar-seliwar, itu bukan interaksi sosial. Jika tidak, interaksi sosial tidak terjadi. Jika tidak begitu, maka tidak terjadi interaksi sosial. Apakah senyum saja itu termasuk interaksi sosial? Misalnya kita ketemu orang senyum, dia senyum gitu ya. Itu sudah respon, itu respon. Itu saya pikir termasuk termasuk bagian dari interaksi, walaupun hanya senyum saja. Tapi jangan senyum dengan orang-orang Rusia ya, orang-orang Rusia. Kita tidak sedang mencaci maki Rusia ya, karena bulan puasa nggak boleh caci maki, walaupun itu mungkin bukan orang Islam, tapi kita ya nggak boleh mencaci maki orang Rusia ataupun Ukraina. Yang jelas perang Rusia Ukraina itu kan perang apa namanya, ya perang politik antara mereka lah ya. Yang salah siapa, kita cenderung misalnya ya Indonesia itu kan bersahabat baik dengan Rusia juga. Rusia itu banyak menolong kita di zamannya Soekarno kan. Rusia itu banyak menolong kita di zamannya Soekarno. Alat-alat militer semua dulu dibantu dari Rusia, bukan dari Cina. Makanya kita nggak akan bisa embargo, menyuruh misalnya Biden menyuruh Jokowi, oh Putin ojo diundang kan begitu. Ya nggak bisa. Wong Rusia itu sudah punya sejarah baik dengan kita puluhan tahun sejak kita merdeka kok.
Soekarno sampai Soeharto sampai sekarang. Ya itu urusan mereka lah ya. Tapi yang jelas begini, orang Rusia itu yang ingin saya katakan, orang Rusia itu jangan sekali-kali senyum-senyum sembarangan dengan orang Rusia. Ya, karena orang Rusia itu tidak suka, mereka itu kan merengut-merengut semua ya, tampangnya itu serius semua, jalan di mana truk begitu cepat begitu, tampangnya itu serius, seolah-olah akan ada, mereka seolah kudu ngising atau ingin segera ke kamar mandi gitu ya. Memang tampangnya begitu, adat budayanya memang begitu. Justru jika Anda senyum-senyum pada orang yang tidak dikenal, Anda akan dianggap Anda itu homoseksual atau mungkin Anda itu mau menganggap melakukan tindakan seksual kepada orang yang Anda senyumi itu. Maka hati-hati ini, ya. Bukan berarti kalau di sini kan budaya senyum pada siapapun yang tidak kenal pun senyum, pelengeh gitu ya. Karena di adat adat budaya Islam kita kan begitu ya. Orang Islam kan senyum adalah sedekah kan begitu ya. Tapi di Rusia tidak, teman-teman. Hati-hati. Anda bisa dilaporkan polisi ketika Anda senyum pada seorang wanita gitu ya. Anda baru mendarat di bandara bandara Rusia gitu, Anda kemudian senyum-senyum pada orang, apalagi pada seorang wanita gitu, wanitanya tidak nyaman, telepon polisi, Pak, ini ada orang gila senyum pada saya, ini mungkin akan melakukan tindakan seksual kepada saya, tolong Pak kesini ya, kayaknya Anda bisa ditangkap polisi, malah diinterogasi dulu, walaupun tidak terbukti, tapi kan Anda kan bisa shock loh, wah tiba-tiba datang polisi, karena di sana itu adatnya begitu, senyum itu hanya kepada orang yang dikenal di Rusia itu, hanya pada teman, hanya pada kolega, pada orang yang dikenal lah pokoknya ya. Jadi bukan pada orang asing. Kalau senyum pada orang asing itu misalnya laki-laki pada laki-laki itu berarti Anda ingin melakukan tindakan seksual kepada laki-laki itu. Maka Anda dianggap homoseksual toh. Bahaya. Maka Anda di Rusia itu jangan senyum-senyum pada laki-laki. Apalagi Anda laki-laki senyum pada laki-laki. Maka laki-laki itu bisa tiba-tiba memeluk Anda dipepetkan di tembok gitu, Anda dilecehkan seksual begitu kan bahaya toh. Nah, itu termasuk juga kepada perempuan. Ya, itu di Rusia. Nah, jika tidak ya kita bilangnya oleh karena ya ini ya. Oleh karena itu interaksi sosial didasarkan oleh berbagai faktor. Yang pertama faktor imitasi. Imitasi itu meniru ya. Faktor sugesti, sugesti itu memengaruhi. Faktor identifikasi, identifikasi itu apa? Mengidentifikasi, meneliti gitu ya. Jadi senyum-senyum pada aku ki apa nge-share aku apa cuman sekedar formalitas gitu kan, begitu loh, diidentifikasi dulu. Dan atau faktor simpati, kemudian setelah oh ternyata iki wong edan gitu, maka timbulnya simpati toh, misalnya begitu. Baik faktor imitasi, ditiru, ada orang yang oh ternyata budaya di kita itu adalah senyum pada orang lain sebagai sedekah, maka senyum. Oh kok isnya senyumnya tidak jelas, maka di apa dipengaruhi apa dulu, apa faktor kejiwaan, oh ternyata kejiwaan, oh ternyata diidentifikasi, oh itu kejiwaannya terganggu, maka ada simpati, oh ya kalau misalnya dia orang waras senyum senyum, oh ada simpati, oh ternyata orang ini orang yang ramah, kan begitu toh. Nah itu. Nah faktor imitasi ini dapat mendorong seseorang untuk mematuhi keadaan dan nilai-nilai yang berlaku. Jadi imitasi itu kan orang tua misalnya mencontohkan pada anaknya untuk sholat, maka orang tua harus nyontoni sholat. Jangan sampai ngongkon oleh sholat oleh oh, Pak Era sholat dewi, oh ngono tau nyaure. Aku gitu ya segera kok aku biasa tahu sholat, nah itu salah jawabannya. Itu tidak membuat anak mengimitasi. Justru anak akan semakin nakal kan begitu. Jadi imitasi dimungkinkan terjadi hal yang negatif, yaitu pihak lain cenderung meniru atau menerima apa adanya yang dimiliki oleh pihak yang mengajak bicara. Jadi imitasi terjadi hal yang negatif. Jadi kadang imitasi itu juga hal yang negatif. Misalnya ada diajak ngerasani orang, diajak memfitnah misalnya. Misalnya ada teman yang nggak suka dengan teman yang lain, memfitnah gitu ya. Fitnahnya ada telan mentah-mentah gitu ya. Misalnya ada diajak bicara orang yang tidak bertanggung jawab. Oh, hati-hati karo karo Pak Kae wong anu tibake kayak wongnya anu kayak bandar narkoba gitu ya, misalnya begitu, itu fitnah padahal nggak ada terbukti, kemudian tapi anda terlanjur membenci orang itu dan menjauhi orang itu toh, kalau orang itu nggak tahu apa-apa tiba-tiba kok ngedoi aku saiki, akhirnya si yang merasa didoi itu kan juga membenci juga kepada orang itu, jika mereka saling membenci tanpa tahu bahwa itu semua adalah dari berita bohong kan begitu toh. Pihak lain itu komunikan menggunakan akal dan pikiran namun tidak diperlukan untuk menyelesaikan pesan, menyeleksi pesan dan disampaikan oleh komunikator. Jadi
Kenapa terjadi imitasi yang negatif tadi? Karena adanya komunikan tidak menyaring pesan yang dia terima dari komunikator. Jadi dia itu butuhnya orang yang menerima pesan itu si komunikan ini dari menerima pesan dari komunikator itu ya butuhnya opo ditelan mentah disampaikan pada orang lain. Contoh misalnya teman-teman contoh kecil ya, hal yang faktor imitasi negatif yang membuat misalnya terjadinya kerusuhan sosial, keresahan, bahkan terjadinya perang antar suku dan seterusnya karena status WA. Anda mendapatkan pesan WA dari orang misalnya, wah, tolong disebarkan hari ini rumah saudara kita, saudara X gitu ya dibakar oleh saudara Y dari suku A gitu ya. Wah, sudah disebarkan tanpa ngecek sih, tanpa nelpon orangnya, tanpa bertemu dengan orangnya dulu, tanpa ngecek klarifikasi atau tabayun dalam bahasa Islam ya. Dan Anda tidak tabayun, tidak ngecek dulu, Anda main share saja, share akhirnya orang yang tidak tahu juga ikut ikut nge-share lagi karena merasa oke sing nge-share Pak Wimbo kan dosen, mungkin Pak Wimbo keliru. Akhirnya Anda nge-share karena sudah percaya pada Pak Wimbo tadi. Yang terjadi adalah apa? Perang antar suku toh. Akhirnya tiba-tiba suku ini menyerang suku sana gitu ya. Suku kono orang ngerti Jawa nih. Akhirnya terjadilah pembunuhan. Nah, itu hal yang tidak perlu terjadi sebenarnya. Hal yang terjadi kan begitu, contohnya kalau di Madiun dan sekitarnya itu mungkin konflik persilatan gitu ya, antara perguruan silat A dengan silat B gitu saling memfitnah, kemudian terjadilah peperangan uh, antar persilatan yang bisa sampai membuat konfliknya merugikan masyarakat satu satu kabupaten toh. Contoh seperti kemarin ada konflik Pagar Nusa NU dengan Satrate di mana di Banyuwangi kalau tidak salah ya, yang sampai Polda Jatim turun tangan sampai satu kota ditutup kan itu karena ada sinyalir akan ada Terate dan Pagar Nusa dari tempat lain yang tidak terima yang mau membantu saudaranya di daerah itu loh. Nah, itu maka memang benar kata-katanya Zulkifli Hasan dulu ketua MPR itu mengatakan bahwa di Indonesia itu yang penting hanya dua. Yang pertama adalah aliran ataupun kelompok-kelompok, yang kedua adalah agama. Dua hal ini, aliran dan agama ini yang paling aliran itu kan bisa aliran silat, aliran kepercayaan atau aliran-aliran kelompok-kelompok geng-geng begitu toh. Itu bagi mereka mengubah nyawa demi mereka kan mereka nggak apa-apa. Bahkan mereka sampai touring meninggalkan anak istri hanya demi klub motornya itu sampai mengorbankan uang banyak nggak apa-apa. Kon sekolah wae ora gelem. Padahal sekolah itu nanti bisa untuk meraih pekerjaan yang lebih baik, tapi mereka lebih memilih kesenangan semata karena wedi ngono nek kancane nesu atau apa enak kan begitu loh. Hal seperti itu yang terjadi di Indonesia. Agama apalagi, agama itu kalau disinggung walaupun dia tidak sholat, dia tidak puasa, mungkin dia tukang mendem sekalipun, kalau agamanya dihina gitu dia akan ikut nesu gitu, marah gitu ya. Misalnya Islam diloke misalnya sama orang lain yang non Islam gitu, padahal ngomongin yang uang tukang mendem gitu, tapi dia tiba-tiba langsung nesu begitu ya, marah pasti begitu. Coba cek berlangsung pada masyarakat tradisional lah ya. Jadi pesan-pesan imitasi begini hanya berlangsung pada masyarakat tradisional gitu ya. Maksudnya komunikator ngomong-ngomong itu biasanya masyarakat tradisional. Maka kalau Anda di warung kopi ngobrol-ngobrol itu sebenarnya adalah masyarakat tradisional kan itu. Itu tipe-tipe masyarakat tradisional yang masih mengedepankan bahasa lisan. Jadi orang seneng moco, orang seneng nulis, tapi senengannya mau nongkrong, ngobrol, ngoyo-woro. Kalau Anda masih senang begitu, tidak suka budaya menulis, maka Anda sebenarnya adalah masyarakat tradisional yang belum mungkin belum berevolusi gitu ya. Tapi ya tidak apa-apa, itu kesenangan masing-masing lah ya. Kita saling menghormati saja. Faktor sugesti. Sugesti itu berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima pihak lain. Sama dengan imitasi, bedanya adalah pihak lain komunikan tidak menggunakan akal pikirannya. Berlangsung pada masyarakat yang tradisional. Jadi sugesti itu sama, berlangsung pada masyarakat tradisional. Jadi dia itu saling mempengaruhi dengan bahasa lisan, di sugesti gitu ya, dipengaruhi. Contoh di warung kopi gitu ya, kopi itu yang menciptakan siapa sebenarnya itu? Awalnya kenapa ada nongkrong di warung kopi itu sopo sih guys awalnya? Itu orang Islam juga. Teman-teman kan belum tahu ya, budaya nongkrong di warung kopi, budaya ngopi itu adalah budaya dari Kesultanan Turki Utsmani. Bukan budaya kesultanannya, tapi budaya dari
prajurit Turki Utsmani yang disebut Janissary kan, Janissary itu pasukan yang sering memberontak, sering gaya kerusuhan gitulah ya. Jadi dia itu sulit diatur. Dia sukanya ngopi dengan teman-temannya dengan sambil ngobrol untuk merencanakan suatu pemberontakan, suatu apa namanya kerusuhan gitu. Jadi senangannya ngopi, tapi ngopi ini tuh ngobrol tentang untuk rencananya ayo anu dipateni wae kayak ayo dipateni ayo di pemberontak gitu. Jadi Jenny Sherry itu juru pakai sarana ngopi untuk melakukan itu. Tapi kemudian walaupun itu jadi ngopi itu pernah dilarang loh. Ngopi itu pernah dilarang oleh Sultan Sulaiman kalau nggak salah, Sultan Sulaiman II atau Sultan Sulaiman I. Dilarang karena seringnya terjadi pembunuhan, terjadi pemberontakan di antara para pasukan itu karena adanya budaya-budaya berkumpul yang nggak jelas, kemudian besoknya terjadi pemberontakan seperti itu. Ya, sekarang ngopi itu ya ngomong kosong gitu ya. Ya kalau nggak paling penting ngopi itu harusnya kita tiru lah ya, kita tiru sedikit walaupun tidak melakukan pemberontakan tapi ngopi untuk diskusi masalah bangsa gitu loh. Ngopi untuk diskusi gitu ya harusnya. Minyak goreng ini nyopo kok larang gitu loh. Paling orang kayak gitu. Jangan hanya ngopi hanya untuk buka HP tok nggak jelas. Yang jelas itu mahasiswa apalagi ya ngopi pengaruhi masyarakat sekitar untuk apa namanya eh, menjadi pribadi-pribadi yang lebih beradab gitu loh. Nah, auto identifikasi identifikasi ini kecenderungan keinginan dalam diri seorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Jadi ingin belajar budaya orang lain. Jadi identifikasi ini misalnya saya terpukau dengan budaya hukum di Amerika Serikat, maka saya ingin belajar budaya hukum di Amerika Serikat dan saya ingin menjadi seperti orang Amerika gitu loh. Misalnya saya itu kan suka ya tidak terlalu formal dengan orang lain seperti orang Amerika itu tidak terlalu formal. Bahkan orang Amerika itu manggil sesamanya yang lebih tua pun dengan namanya sendiri, tidak manggil kek, nek atau Pak D, Bude tidak. Kalau di kita kan ada strata saya ada manggil Om, Pak D, Bude, nenek, kakek. Kalau di sana kan enggak. Jadi saya manggil kakeknya orang lain ya, misalnya namanya John ya siapa manggil John. Hey John, apa kabar John kan begitu. Kalau di kita kan itu tidak sopan. Kita pasti memanggilnya neneknya orang lain tuh ya halo kek, selamat pagi kakek gitu ya. Di Amerika tidak begitu. Jadi ingin proses mengidentifikasi sebenarnya meniru faktor simpati gitu ya, merupakan suatu proses di mana seorang merasa tertarik dengan pihak lain sama dengan kita sebenarnya bukan hanya untuk belajar tapi untuk bekerja sama. Jadi setelah adanya kalau identifikasi itu hanya kita ingin meniru. Kalau setelah identifikasi kita ingin meniru orang lain, kemudian kita ingin bersimpati, kita ingin bekerja sama gitu loh. Piye carane niru awakmu iku ya? Tolong ya aku ajarono ya. Aku tak melu menjadi aku tertarik pada pihak kamu. Kemudian dia belajar bekerja sama. Itu menjadi proses simpati. Salah satu dari interaksi sosial adalah adanya kontak sosial. Kontak itu adanya tatap mata ataupun saling ngobrol, kemudian komunikasi, saling berjabat tangan, membuat suatu apa namanya komunikasi. Ini ya dari baca sendiri ya. Interaksi sosial dapat berlangsung dalam bentuk interaksi perorangan di lingkungan keluarganya, ada interaksi dengan kelompok yaitu dengan organisasinya, ada interaksi dengan kelompok dengan antar kelompok lainnya. Ya, negatif kontak sosial itu ada negatif dan positif ya. Ada kontak sosial positif itu kontak sosial yang menciptakan hubungan kerjasama. Ada kontak sosial negatif yang dimana kontak sosial itu yang kemudian tidak direspon pihak lain itu disebut kontak sosial negatif. Misalnya Anda menyapa orang lain, orang lain tidak menggubris itu Anda berarti mengalami kontak sosial negatif. Kalau kontak sosial positif Anda menyapa orang lain itu menyapa ganti atau minimal senyum ya itu kontak sosial yang positif namanya. Ya ini bisa dibaca sendiri ya. Ini ada contoh kasus ya. Nah ini, komunikasi sosial, seseorang memberikan tafsiran pada perilaku pembicaraan orang lain yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak pada niat atau siapa yang ingin dicapai oleh orang tersebut. Jadi misalnya begini, ya ini bisa saja apabila seorang anak jalanan dikasih uang 200.000, dia akan bersyukur, tapi perhatian utamanya kenapa orang itu memberinya uang, apakah orang itu kasihan dengan keadaan si anak jalanan itu atau orang itu ingin bersedekah.
Jika anak jalanan itu tidak menemukan jawabannya, maka selama itu pula tidak terjadi komunikasi. Jadi komunikasi sosial itu harus timbal balik ya, harus tahu jawabannya itu apa. Misalnya begini, ini ya, misalnya anak ini kok tiba-tiba loh ada orang berhenti dari mobil ngasih dia uang 200.000. Kok biasanya kok nggak pernah ada orang ngasih saya uang sebanyak ini. Kok ini tiba-tiba ada orang turun dari mobil ngasih uang segitu. Apakah niatnya sedekah, ataukah ini zakat, ataukah ini memang sekedar dia kasihan kepada saya? Maka temukan, maka Anda yang dikasih itu, Anda sebagai anak jalanan misalnya ya, Anda harus menemukan jalan jawabannya. Misalnya, oh mungkin ini adalah zakatnya dia karena dia orang yang kaya, mungkin dia apa karena dia mungkin orang yang sudah lama tidak berzakat, oh namanya zakat kepada saya. Makanya uangnya lebih banyak. Kalau mungkin hanya sedekah biasa, mungkin hanya 50.000 atau 100.000 itu maksimal. Kan begitu ta? Ketika anak jalan itu sudah menemukan jawabannya, maka ya sudah itu terjadi komunikasi sosial. Harusnya ditanyakan, Pak ini untuk apa saya dikasih uang segini gitu ya. Jadi ada timbal balik ngasih, kemudian yang dikasih minimal mengucapkan terima kasih, kemudian menanyakan balik, Pak ini untuk apa gitu ya. Itu namanya terjadi komunikasi. Jadi kalau cuma kasih kemudian menerima tanpa ngomong terima kasih itu tidak ada komunikasi sosial. Tapi kalau dia ngomong terima kasih gitu minimal ya cuma ada komunikasi sosial, tapi kurang lengkap sebenarnya itu. Kan begitu ya. Minimal dia menemukan jawabannya sendiri di dalam pikirannya. Bentuk interaksi sosial itu ada kerjasama, kompetisi, dan konflik gitu ya. Jadi konflik itu termasuk bentuk interaksi sosial. Tidak hanya orang itu hanya meneng-menengan gitu toh. Ini ada masih banyak ya. Nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya karena sudah 36 menit. Nanti kalau diupload di YouTube biasanya enggak. Ya, masih ada 3 sampai 4 slide ya. Mungkin cukup teman-teman sementara ini saya cukupkan sekian.